Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Keberhasilan operasi militer pembebasan sandera oleh ABRI melegakan berbagai kalangan. Ucapan selamat kepada ABRI atas keberhasilan operasi dengan minimnya korban dari sandera berdatangan dari berbagai pihak, antara lain dari Sekjen PBB Boutros Ghali, Kedutaan Besar Inggris dan Belanda. Kisah yang akan diceritakan dalam video ini merupakan kisah yang mungkin jarang diketahui oleh publik tentang bagaimana Prabowo Subianto diusir dari keluarga cendana akibat kondisi politik yang tidak menentu. Prabowo Subianto mempunyai posisi yang sama-sama tidak menguntungkan. Dari kaum reformis menganggap Prabowo adalah perpanjangan tangan Soeharto, tapi bagi Soeharto dan keluarga cendana sendiri, Prabowo dianggap sebagai pengkhianat. Bahkan dia harus merelakan rumah tangganya hancur akibat situasi politik saat itu. Kisah ini kami ambil langsung dari sebuah buku karya Femi Adi Supeno yang berjudul Prabowo dari Cijantung Bergerak ke Istana, cetakan tahun 2009. Bagi yang tidak suka membaca, mungkin inilah media terbaik untuk mengetahui sepenggal kisah tersebut. Tapi akan lebih baik lagi jika kita membaca sampai tamat bukunya. Pada era Prabowo menjadi orang nomor 1 di Kopassus, Jakarta dilanda oleh berbagai aksi demo oleh kelompok anti Presiden Soeharto. Hingga akhirnya huru-hara itu meledak pada bulan Mei tahun 1998. Prabowo kemudian dituding sebagai aktor berbagai peristiwa penting, termasuk penculikan aktivis bandel demi mengamankan sang mertua. Ia dituding memegang tangkai mawar dari Cijantung. Namanya juga dikaitkan dengan kerusuhan di Jakarta pada tanggal 13 sampai dengan 15 Mei tahun 1998. Sampai-sampai secara berseloroh Pak Cum, panggilan dari Dr. Sumitro, ayah Prabowo Subianto, ia mengatakan, orang pacaran ditimpuk hansip pun yang dituduh Prabowo. Bisa jadi tuduhan yang bertubi-tubi dihujamkan pada Prabowo itu berlebihan, tetapi bisa juga benar. Namun yang tak bisa diingkari dari posisinya sebagai perwira tinggi penting ABRI plus menantu bekas Presiden Soeharto adalah perannya yang sangat besar dalam percaturan politik di tanah air. Betapa tidak, ia mempunyai jalur akses setiap saat kepada mertuanya, sehingga orang menyebutnya sebagai the man who knows too much, orang yang terlalu banyak tahu. Atas semua dosa politik ini, karir militer Prabowo hanya sampai bintang 3 saja. Karir ini ditutup di usia 47 tahun. Setelah 11 tahun karirnya melesat super cepat mendahului rekan-rekan seangkatannya. Meski Habibie menjanjikan bintang 4 dan jabatan pangap, yaitu Panglima ABRI, itu menjadi mimpi yang hanya bisa didekap saja. Prabowo Subianto dicopot dari jabatan Panglima Kostrad 1 hari setelah Soeharto lengser. Ia dimutasikan menjadi Komandan Sesko ABRI sebelum akhirnya pensiun dini. Kenaikan pangkat yang cepat dari anak saya itu sudah jelas mengundang ketidaksenangan bagi beberapa orang. Kondisi kecemburuan seperti ini sudah merupakan sifat umum dari manusia dimanapun, papar Sumitro dalam sebuah wawancara dengan media asing. Konon pencopotan Prabowo oleh Wiranto karena Prabowo dianggap semakin berbahaya bagi keutuhan ABRI. Yang menarik, Wiranto mengambil langkah ini setelah mendapatkan persetujuan dari mantan Presiden Soeharto. Ada yang mengatakan bahwa ini menunjukkan Soeharto masih mempunyai kendali di kalangan ABRI, khususnya melalui Wiranto. Soeharto agaknya bisa membaca ketidaksesuaian menantunya dengan Wiranto. Sudah sejak lama Wiranto dan Prabowo dalam tanda petik bermusuhan. Antara kami tidak ada kesesuaian, kami tidak pernah bertugas di bagian yang sama. Kami berasal dari latar belakang yang berbeda, ujar Prabowo. Wiranto dibesarkan di suasana tradisional daerah Jawa Tengah. Prabowo dibesarkan di luar negeri di kota-kota Eropa dan Asia. Saat Prabowo bertugas di lapangan dan pertempuran, Wiranto menghabiskan waktunya dalam pekerjaan-pekerjaan staf dan komando daerah. Setelah menjadi ajudan Soeharto selama 4 tahun, Wiranto naik dengan cepat dari Pangdam Jaya menjadi Panglima Kostrad. Pada tahun 1997, ia menjadi KSAD. Pada bulan Maret tahun 1998, Soeharto menjadikannya Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan. Soal pencopotan Prabowo, tidak jelas mengapa Soeharto dengan mudah menyetujui tindakan Wiranto.
Bisa jadi Soeharto menganggap Prabowo tidak dapat diandalkan untuk mempertahankan keselamatan diri dan keluarga cendana setelah ia tidak lagi menjadi kepala negara. Tuduhan ini bisa terbaca dari amukan keluarga cendana pada Prabowo. Dalam buku Prabowo dari Cijantung Bergerak ke Istana, dituliskan kisah amukan keluarga cendana kepada Prabowo. Beginilah ceritanya. Usai Soeharto lengser, konon keluarga cendana marah besar kepada Prabowo. "Kamu kemana saja dan mengapa membiarkan mahasiswa menduduki gedung DPR atau MPR?" kata Siti Herdianti Rukmana atau yang dikenal dengan Mbak Tutut dan Siti Hutami Endang Adiningsih atau yang dikenal dengan Mimi memarahi Prabowo. Prabowo dengan sengit balik bertanya, apakah ia harus menembaki para mahasiswa itu? Disinilah benang merah pergesekan antara Prabowo dan Wiranto itu bisa ditarik. Wiranto melihat peluang untuk menghempaskan Prabowo. Kabarnya Wiranto mengeluh kepada Soeharto mengenai pergerakan Prabowo. Prabowo pun langsung segera dilepaskan dari pasukan. Soeharto menginstruksikan agar copot saja Prabowo dari Kostrad, katanya. Wiranto tak serta-merta mencopot Prabowo. Ia bertanya pada Soeharto, apa Prabowo harus dilempar ke teritorial ke Irian Jaya atau entah kemana? Soeharto sontak menjawab, seraya mencibir keluarga Sumitro. "Nggak usah. Kasih saja pendidikan, bukankah keluarganya intelektual?" Cerita lain di balik pencopotan Prabowo adalah lantaran Prabowo mempunyai banyak sekali musuh di lapisan Panglima Tinggi ABRI, di markas besar dan di kodam-kodam. Lebih-lebih yang menjadi musuh dalam selimut adalah Wiranto, lantaran karir Prabowo yang menanjak dengan sangat pesat. Bersama kelompoknya, niscaya Wiranto dalam posisi terus mengintai, dan bahkan mungkin sebagai pihak yang berusaha mengambil inisiatif. Dalam sebuah wawancara, Sumitro menegaskan bahwa ide untuk melepaskan Prabowo itu datang dari Wiranto. "Kita tahu Wiranto dan Prabowo seperti ini," sambil mengadu kedua kepalan tangan. Prabowo bilang, "Waduh, orang yang saya bela kok melepaskan saya dari pasukan begitu saja," papar Sumitro. Ketidakharmonisan Prabowo dan Wiranto ini memang bukan rahasia lagi. Meskipun sudah agak lama didesas-desuskan dan kerap dibantah, tetapi akhirnya muncul juga keluar, yaitu pencopotan Prabowo oleh Wiranto. Bahkan beberapa cerita tentang alasan yang dipakai Wiranto untuk menggeser Prabowo adalah Prabowo dituduh sebagai orang yang di belakang layar penembakan mahasiswa Universitas Trisakti, juga dalam pembakaran gedung-gedung di Jakarta. Motif Prabowo dalam melakukan kegiatan siluman atau undercover itu, kata seorang analis, adalah untuk mendiskreditkan Wiranto, sehingga Panglima ABRI itu bisa dianggap tidak becus mengamankan kota-kota dari penjarahan dan pembakaran. Sumitro sendiri sudah mulai membaca ketidakberesan tindakan Wiranto pada masa kritis bulan Mei. Pada tanggal 14 Mei itu, Jakarta mengalami kekosongan perwira tinggi ABRI karena Wiranto ngotot untuk memberangkatkan semua jenderal penting ke Malang guna menghadiri upacara peralihan pasukan pemukul reaksi cepat atau PPRC dari Divisi 1 ke Divisi 2. Padahal sudah ada info bahwa akan ada kerusuhan dan Prabowo sudah pula mengingatkan untuk menunda acara itu. Mengenai hal lain, Sumitro menilai sikap Wiranto sangatlah janggal dan menduga keras tersembunyi maksud-maksud terselubung mengapa ia mengungsikan para pimpinan pasukan keluar Jakarta. Sedangkan isu-isu yang menyerang Prabowo bagi Sumitro adalah propaganda hitam yang dijalankan para pembenci anaknya itu. Dalam bukunya yang berjudul Bersaksi di Tengah Badai, Wiranto menampik tudingan-tudingan tersebut. Ia mengatakan tidak pernah berpikir untuk mengganjar laju karir Prabowo. Karena itu ketika Dewan Kepangkatan dan Karir bersidang dan mengusulkan Pak Prabowo menjadi Pangkostrat, saya setuju, paparnya. Kemudian lanjutnya mengenai pemecatan terhadap Prabowo, bukan dikarenakan rivalitas yang diisukan itu. Pembebas tugasan Prabowo, ujarnya ditempuh selaku Panglima ABRI melalui prosedur persidangan Dewan Kehormatan Perwira yang anggotanya 15-an perwira tinggi, bintang 3 dan bintang 4. Usai Dewan Kehormatan Perwira mengkaji selama sebulan soal keterlibatan Prabowo dalam penculikan aktivis dan mengusulkan kepada Pangap supaya Prabowo diberhentikan dari dinas militer. Saya paham Dewan ini sudah bersidang dengan susah payah selama sebulan dan orang-orangnya telah berpengalaman. Maka saya ACC atau setujui, jelas Wiranto. Seperti putus asa atas pemberitaan-pemberitaan miring terhadap dirinya. Jadi berhentilah mempolemikan rivalitas saya dengan Pak Prabowo, ujar Wiranto lagi. Cerita penjungkalan Prabowo secara sistematis oleh kubu Wiranto pun terus berlanjut. Awalnya sebuah pernyataan pers dari Markas Angkatan Bersenjata setelah terjadinya kerusuhan yang mendukung sikap organisasi massa NU.
Sebelumnya NU menyatakan supaya Presiden Soeharto mundur dari jabatan. Membaca surat itu, Soeharto meminta Prabowo melacak dari mana asal surat yang tidak ditandatangani itu. Anehnya tak ada satupun perwira tinggi yang mengaku telah membuat surat itu. Meskipun menurut Prabowo, kopi faksimili surat itu diperolehnya dari kantor Kapuspen ABRI, yaitu Brigjen A. Wahab Mokondongan. Belakangan setelah Soeharto mundur, keluarga Cendana justru menyalahkan Prabowo. Pasalnya banyak laporan sampai ke telinga Soeharto yang mengatakan bahwa Prabowo dan Habibie beberapa waktu sebelumnya telah mengadakan pertemuan berkali-kali. Ada juga laporan bahwa Prabowo melakukan pertemuan pada tanggal 14 Mei dengan Adnan Buyung Nasution dan sejumlah tokoh lainnya. Hal ini diartikan sebagai upaya terencana untuk menyingkirkan Soeharto. Dengan demikian, segala kesalahan pun ditumpahkan ke mukanya, termasuk pernyataan pers misterius itu. Prabowo mengaku, ia memang sempat bertemu Habibie setelah terjadinya kerusuhan. Namun menurutnya konteks pertemuan itu bukanlah untuk merebut kekuasaan, melainkan untuk membicarakan cara terbaik menenangkan kekerasan secara logis. Prabowo merasa tidak mempunyai motif apapun untuk merebut kekuasaan. Saya adalah bagian dari rezim Soeharto. Seandainya Soeharto bertahan 3 tahun lagi saja, saya sangat mungkin berpangkat jenderal berbintang 4. Mengapa saya harus menyulut kerusuhan? Kata Prabowo. Dari ceritanya tersebut, tampak sekali bahwa Prabowo ingin menunjukkan diri sebagai korban yang terperangkap dalam situasi yang merugikan. Pertama, ketika kerusuhan terjadi, Wiranto tidak berada di ibu kota. Dengan sendirinya, karena Prabowo dan Syafri Samsudin yang waktu itu menjabat sebagai Pangdam Jaya berada di Jakarta. Merekalah yang dianggap paling bertanggung jawab atas keamanan. Kedua, meskipun sudah meminta mandat, Wiranto sebagai Panglima tidak berbuat apa-apa. Di sini terkesan pula Prabowo ingin mengatakan bahwa seharusnya Wiranto yang bertanggung jawab. Memang sejumlah pertanyaan muncul. Mengapa Wiranto bersikeras membawa sejumlah perwira tinggi pada tanggal 14 Mei tahun 1998? Siapa yang bertanggung jawab atas pembuatan pernyataan pers militer tentang Soeharto? Lalu mengapa Panglima TNI membiarkan mahasiswa terus berada di gedung DPR MPR sampai Soeharto jatuh? Prabowo tak langsung menjawabnya. Saya harus adil pada Wiranto. Ia memang menginginkan reformasi, namun ia juga punya ambisi-ambisi politik, ujarnya diplomatis. Serangkaian tudingan telah menutup karir Prabowo sebagai Pangkostrat. Jabatan Pangkostrat kemudian diserah terimakan dari Prabowo kepada pejabat baru, yaitu Maijen TNI Joni Lumintang. Prabowo selanjutnya memegang jabatan sebagai Komandan Sekolah Staf Komando ABRI, menggantikan Letnan Jenderal TNI Ari J. Kumat. Tidak seperti biasanya dalam acara serah terima jabatan Pangkostrat, upacara militer saat itu berlangsung sangat sederhana dan tertutup, tanpa kehadiran wartawan. Sebelumnya Prabowo merasa diperlakukan tidak adil kala dipaksa menyerahkan jabatan sebagai Pangkostrat. Saya tak sempat membuat memorandum serah terima jabatan. Istri saya ketua Persid pun tak sempat serah terima. Setahu saya dalam sejarah ABRI, belum pernah ada perwira tinggi dipermalukan oleh institusinya seperti yang saya alami, kata Prabowo. Soal pemecatan ini, Prabowo tak menuntut pada institusinya. Di satu sisi ia tak ingin mencemari institusi ABRI, khususnya TNI Angkatan Darat. Di sisi lain, ia menghormati Soeharto sebagai Jenderal Bintang 5. Baginya ini adalah persoalan dilematis. Bagaimanapun dia kakek dari anak saya, walaupun dia kemudian membenci saya, ujar Prabowo. Keruwetan semakin menjadi-jadi, seperti saat malam sebelum pengumuman lengsernya Soeharto. Prabowo menelpon ayahnya. Saya dikhianati, katanya. Papi nggak percaya kalau saya bilang, saya dikhianati oleh mertua. Dia bilang kepada Wiranto, singkirkan saja Prabowo dari pasukan, tambah Prabowo. Prabowo belakangan diberhentikan sama sekali dari masa kedinasannya setelah Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai KSAD Jenderal Subagio HS memberi sanksi sehubungan dengan kasus penculikan yang dilakukan tim Mawar Kopassus antara bulan Februari hingga bulan Maret tahun 1998. Sementara Prabowo merasa dikhianati keluarga Cendana sendiri justru merasa Prabowo lah yang mengkhianatinya. Konon 4 hari sebelum Soeharto mundur, ketika mahasiswa menduduki gedung DPR MPR,
Prabowo ditanya oleh salah seorang anak Soeharto. Pertanyaannya, mau diapakan mahasiswa bila mereka terus berdemonstrasi? Jawabnya, mereka tak bisa ditembak. Lalu apa solusinya? Prabowo mengatakan, Presiden mesti mengundurkan diri. Kemungkinan kedua, Presiden harus melakukan kompromi sedikit dan harus ada perubahan ke arah reformasi. Itu yang dianggap sebagai pengkhianatan oleh keluarga Cendana, tegas Sumitro, mengomentari tuduhan pengkhianatan putranya. Pada tanggal 20 Mei tahun 1998, di luar kediaman Soeharto, Mayor Jenderal Kiflan Zain, bekas kepala staf Kostrad itu berada di kelompok Prabowo bersama sejumlah jenderal lain. Ketika ribuan mahasiswa menduduki gedung parlemen, ia mengaku menggalang sejumlah organisasi massa pro Soeharto untuk merebut kembali gedung parlemen dari tangan mahasiswa. Hanya saja massa ini batal beraksi karena Soeharto mundur lebih cepat. Menurut pengakuan Kiflan, ia berusaha mati-matian mencegah demonstrasi yang digalang Amin Rais, ketua pengurus pusat Muhammadiyah, pada tanggal 20 Mei di kawasan Monas. Kemudian ia memerintahkan pasukannya membawa peluru tajam untuk menghadang massa. Saya sempat meminta Prabowo menemui Amin agar membatalkan niatnya. Jika tidak, dia bisa ditembak anak buah saya atau saya tangkap, ujar Kiflan yang membeberkan kisahnya pada majalah Tempo. Kiflan pula yang mengatur agar tank dan panser ditempatkan di pusat kota. Namun, aksi sejuta orang di Monas urung dilakukan. Sementara itu, nasib Soeharto sebagai presiden kian terdesak ke tubir jurang. Selepas maghrib di hari yang sama, Prabowo yang masih mengenakan pakaian tempur loreng menemui Habibie di Patra Kuningan. "Pak, kemungkinan besar Pak Tua akan turun," katanya. Habibie mengatakan siap menggantikan Soeharto. Dari Kuningan ia melanjutkan kendaraannya menuju Cendana. Prabowo mengira bakal mendapat pujian karena sudah menggagalkan demonstrasi. Nyatanya yang dia dapatkan adalah kejutan. Di ruang keluarga, Soeharto sedang duduk bersama Wiranto dan putra-putri Cendana. Ia dianggap pecundang di depan keluarga istrinya. Yang pertama berdiri adalah putri bungsu Soeharto, yaitu Mami. Mami melihat saya, kemudian menudingkan jarinya seinci dari hidung saya dan berkata, "Kamu pengkhianat, jangan injak kakimu di rumah saya lagi." Jadi saya keluar, saya menunggu, saya ingin masuk, saya katakan saya butuh penjelasan. Istri saya menangis. Setelah itu Prabowo pulang. Soeharto cenderung lebih percaya kepada Wiranto, bahkan menjelang kejatuhannya. Soeharto menggenggam 2 surat di tangan. Isinya instruksi pembentukan Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional. Satu surat dia sodorkan kepada Jenderal Wiranto, Panglima ABRI merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan. Satunya lagi dia ulurkan ke Subagio. Soeharto mewanti-wanti Wiranto saat surat berpindah tangan. "Mbok menawa mengko onok gunane. Siapa tahu kelak ada gunanya." Sumber jurnalis Tempo yang hadir di ruangan menirukan ucapan Soeharto dalam bahasa Jawa. Melalui surat itu, Wiranto dilimpahi wewenang sebagai Panglima Komandan Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional. Kedudukan ini memberi dia kekuasaan hampir tak terbatas untuk menjaga ketertiban negara. Penanggalan hari itu tanggal 20 Mei tahun 1998, menjelang tengah malam. Senyap meliputi Siantero Jalan Cendana 10 Jakarta Pusat, kediaman pribadi keluarga Presiden. Soeharto duduk, wajahnya pias, bahunya luruh. Dia berkata dengan pelan, "Saya sudah bicara dengan anak-anak. Saya akan mundur besok agar tidak ada korban lebih besar," ujar sumber Tempo yang menirukan ujaran Soeharto. Wiranto kemudian mengeluarkan secarik kertas dari saku. Rupanya ia sudah menyiapkan catatan. Orang kepercayaan Soeharto itu berkata, ABRI akan melindungi semua mantan presiden beserta keluarganya. Soeharto mengangguk. Melihat hal itu, Siti Hediati Haryadi meneteskan air mata di sudut ruangan. Putri Soeharto sekaligus istri Prabowo itu menangis dengan suara tertahan. Di ruangan itu juga hadir Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, yaitu Mayor Jenderal Endriartono Sutarto.
Semua pilar kekuasaan yang dia bangun sejak tanggal 12 Maret tahun 1967 runtuh. ABRI yang disangkanya akan berada di pihaknya untuk mendukungnya ternyata mangkir. Golongan karya kekuatan politik utama yang selama bertahun-tahun menopangnya telah berpaling. Tak hanya itu saja, 14 menteri meninggalkan dia. Mereka adalah Insinyur Akbar Tanjung, Insinyur Dr. Andes A.M. Hendro Priyono, Insinyur Ginanjar Kartasasmita, Insinyur Giri Suseno Hadi Harjono, Dr. Haryanto Danutirto, Profesor Dr. Insinyur Justika S. Baharsyah, Dr. Insinyur Kuntoro Mangku Subroto, Insinyur Rahmadi Bambang Sumandio, Profesor Dr. Insinyur Rahadi Rumelan, Subiakto Cakrawerdaya, Sunyoto Sastrowardoyo, Insinyur Sumahadi, Dr. Andes Theo L. Sambuaga, dan Tandri Abeng. Melalui Kolonel Sumarjono, mereka membuat sepucuk surat yang kemudian disebut-sebut sebagai Deklarasi Bappenas. Alinea pertama surat itu secara implisit meminta agar Soeharto mundur dari jabatannya. Perasaan ditinggalkan, terpukul, telah membuat Soeharto tidak mempunyai pilihan lain kecuali memutuskan untuk mundur. Soeharto benar-benar tidak menduga akan menerima surat seperti itu. Persoalannya, sehari sebelum surat itu tiba, ia masih berbicara dengan Ginanjar untuk menyusun kabinet reformasi. Ginanjar masih memberikan usulan tentang menteri-menteri yang perlu diganti, sekaligus nama penggantinya. Dan yang lebih aneh lagi adalah sikap Harmoko, yang saat itu memegang posisi amat penting sebagai Ketua DPR MPR. Dulu ketika menjabat Menteri Penerangan selama 3 periode kabinet, ia dikenal sebagai Soehartois sejati, yang selalu mengawali ucapannya dengan begini, atas petunjuk Bapak Presiden. Tapi kini, memimpin lembaga tinggi negara yang mewakili kedaulatan rakyat, Harmoko tak cuma bisa memanggil Soeharto dengan sebutan saudara presiden. Ia seolah-olah berubah rupa menjadi reformis sejati dan bisa juga memberikan ultimatum. Jumat 22 Mei tahun 1998 adalah batas waktu Soeharto mengundurkan diri. Sikap Balelu Harmoko itu agaknya bukan sikap pribadi. Soalnya sebelumnya ia sudah menggelar rapat dengan fraksi-fraksi DPR. Bila Soeharto mengabaikan tenggat waktu yang diberikan, Harmoko akan segera menggelar sidang istimewa MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden baru. Padahal, Soeharto juga punya agenda sendiri untuk mengantar proses suksesi secara mulus. Pada hari Kamis lalu, ia membentuk komite reformasi yang ia pimpin sendiri. Arus balik itu tampaknya ada pemicunya, yakni pernyataannya sendiri sewaktu menghadiri KTT G15 di Kairo. Di depan masyarakat Indonesia di Mesir, Soeharto menyatakan, kalau memang rakyat tidak menghendaki dirinya sebagai presiden, maka ia siap mundur. Sebelum pertemuannya dengan Wiranto dan Subagio, Soeharto juga mengumpulkan putra-putri dan kerabatnya. Sementara Titi dan Mami menangis selama pertemuan. Bambang Trihatmojo sempat bertanya, kenapa ayahnya tidak mundur sesuai dengan jadwal. Tutut, anak sulung keluarga Cendana, membuka suara. Sama saja, besok atau lusa Bapak harus mundur. Jadwal yang dimaksudkan Bambang adalah skenario awal mundurnya Soeharto yang telah disampaikan mantan presiden itu kepada keluarganya, yakni mengumumkan pembentukan Komite Reformasi pada tanggal 21 Mei, merombak kabinet pada tanggal 22 Mei, dan lengser pada tanggal 23 Mei. Nyatanya pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, Soeharto memerintahkan ajudan untuk memanggil Yusril Ihza Mahendra, Mensesnek Sadilah Mursyid, dan Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. Soeharto sudah berbulat tekad menyerahkan kekuasaan kepada Wapres B.J. Habibie. Bahkan Wiranto sempat 3 kali bolak-balik cendana kantor Menhankam untuk menyikapi keputusan Soeharto. Wiranto perlu berbicara dengan para kepala staf angkatan mengenai sikap yang akan diputuskan ABRI dalam menanggapi keputusan Soeharto untuk mundur. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut, setelah mencapai kesepakatan dengan Wiranto, Soeharto kemudian memanggil Habibie. 20 menit sesudahnya, Yusril bertemu dengan Amin Rais. Dalam pertemuan itu, Yusril menyampaikan bahwa Soeharto bersedia mundur dari jabatannya.
Yusril juga menginformasikan bahwa pengumumannya akan dilakukan Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pada Margaret Scott, wartawan yang sempat bercakap-cakap informal dengannya, Prabowo bercerita ia merasa menjadi anak kaisar dalam film Kurosawa berjudul Run, sebuah adaptasi drama Shakespeare King Lear. Dialah satu-satunya yang loyal tapi justru dianggap punya niat menjatuhkan presiden. Dosa-dosa Prabowo semakin dilegitimasi dengan terbentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF untuk menginvestigasi terjadinya kerusuhan Mei tahun 1998. Dalam laporannya, TPGF menyimpulkan peristiwa penculikan para aktivis HAM berhubungan erat dengan kerusuhan Mei tahun 1998, hal yang menurut Prabowo lebih merupakan opini ketimbang fakta. Munir, ketua Kontras pun mengakui ada perbedaan mendasar antara peristiwa penculikan aktivis dengan kerusuhan Mei. Katanya, peristiwa Mei merupakan gerakan dari elit untuk perubahan politik, sementara konspirasi untuk peristiwa penculikan merupakan mempertahankan kekuasaan. Lantaran nama Prabowo diseret-seret dalam penyelidikan tersebut, media dalam dan luar negeri pun mulai menghubungkan namanya dengan kata-kata seperti dalang, kejam dan liar, fanatik yang haus kekuasaan. Bahkan sebuah harian Asia pun menulis, menurut kabarnya ia membenci bangsa Cina. Keyakinan bahwa Prabowo lah yang memulai beragam kerusuhan tersebut dan tidak berhasil mengendalikannya telah tercatat dalam buku-buku sejarah. Saya monster di balik segalanya, kata Prabowo. Khianat mengkhianati ini mengingatkan kita pada cerita dua legenda Jawa tentang apa yang terjadi bila mana seseorang menikahi putri raja. Ia bisa menjadi seperti Jaka Tingkir yang membunuh mertuanya dan mendirikan kerajaan baru, atau ia bisa mengikuti jejak Ageng Mangir yang mencoba merebut kekuasaan raja lain dan akhirnya tewas. Hashim Wahid, pengusaha yang mengenal Prabowo sejak taman kanak-kanak, pernah bertanya kepadanya sambil bercanda, "Kamu mau jadi siapa? Jaka Tingkir atau Ageng Mangir?" Jawaban yang diperoleh Hashim dari Prabowo di luar dugaannya. Ia membanting pintu dan tak mau berbicara lagi dengan saya selama 12 tahun, kata Hashim Wahid. Hubungan menantu dan mertua nyatanya tak selamanya baik-baik saja. Saat tenang-tenang ada di Yordania, sebuah kabar mampir ke telinga Prabowo. Soeharto sakit pada pertengahan tahun 1999. Juru bicara Prabowo saat itu, yaitu Sumargono, yang juga ketua Partai Bulan Bintang, menegaskan bahwa konflik antara Prabowo dan mertuanya sudah sangat serius. Karena itu kemungkinan Prabowo datang untuk menjenguk Soeharto yang sedang terbaring di RS Pertamina Jakarta sangat kecil. Bahkan bisa dipastikan jika Soeharto meninggal dunia, Prabowo tidak akan datang. Menurutnya konflik Prabowo itu sebenarnya bukan hanya dengan Soeharto, tetapi juga dengan anak-anaknya. Prabowo itu kan tak punya hubungan genetik dengan Soeharto. Karena itu dugaan saya, sampai Pak Harto meninggal pun, Prabowo tak akan datang, imbuhnya. Prabowo merasa sulit datang ke Indonesia, tambahnya, juga karena adanya kekhawatiran akan terjadi sasaran tembak dari lawan-lawan politiknya. Menurut Sumargono, yang juga dikenal sebagai teman dekat Prabowo, siapapun akan bisa merasakan bagaimana sakitnya Prabowo. Bayangkan yang selama ini merasa menolong Soeharto malah dituduh sebagai pengkhianat. Ini kan tuduhan yang sangat menyakitkan. Padahal apa yang dilakukannya selama ini untuk menyelamatkan Soeharto, tegas Sumargono lagi. Sebuah sumber pernah mengungkapkan, sesaat setelah terjadinya kerusuhan 14 Mei tahun 1998, keluarga Cendana mengadakan rapat. Dalam pertemuan itu, Prabowo diusir keluar oleh salah seorang anak Soeharto dan dituding sebagai pengkhianat. Tudingan itu jelas membuat Prabowo sakit hati. Namun menurut Sumargono, selain berbagai tudingan itu, Prabowo juga sulit untuk datang ke Indonesia karena adanya kekhawatiran akan menjadi sasaran tembak dari lawan-lawan politiknya. Sumargono bilang, yang lebih mengerikan bukan hanya ancaman fitnah, tapi juga ancaman fisik. Jadi terlalu besar resikonya kalau Prabowo datang ke Indonesia. Karena itu daripada membuat masalah, lebih baik Prabowo tenang-tenang saja di luar negeri, tanda Sumargono. Tapi bukan Prabowo dan Soeharto saja yang menjadi kian tidak harmonis. Keluarga Cendana sudah mulai terlihat berantakan sejak kematian Ibu Tien Soeharto pada tanggal 28 April tahun 1996.
Saat itu kalangan istana menyebut Ibu Tien meninggal dunia akibat serangan jantung. Hanya saja, publik lebih mempercayai kematian Ibu Tien masih diliputi misteri yang ditutup rapat-rapat. Apalagi banyak orang Jawa percaya bahwa hoki Soeharto ada pada Ibu Tien. Sejarawan Ong Hok Ham pada tahun 2001 pernah bilang, ketika Soeharto naik atau berkuasa, orang percaya bahwa istrinya memiliki wahyu dan siapapun yang bersatu bersamanya akan mendapatkan wahyu. Setelah kematiannya, orang mulai berpikir wahyu telah hilang. Bisa jadi kepercayaan itu ada benarnya. Belum genap 2 tahun Ibu Tien meninggal, Soeharto lengser pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Itulah sekelumit cerita tentang kisah Prabowo diusir keluarga cendana dan lengsernya Soeharto dari kekuasaan Presiden Republik Indonesia. Mungkin ada sumber lain yang bisa dijadikan bahan bacaan bagi teman-teman semuanya. Yang jelas, kisah atau cerita ini akan tetap menghiasi catatan sejarah di Indonesia. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.